Menyayangi sebuah benda hendaknya dalam batas yang wajar. Namun ada saja orang yang sangat menyayangi benda yang dimilikinya. Benda itu bisa berupa motor, gadget, mobil, perhiasan, atau uang. Bahkan ada di antara orang yang menyayangi harta bendanya, membawa harta kesayangannya hingga ke dalam kubur. Inilah yang dilakukan Billy Stanley, seorang pria asal Ohio, Amerika Serikat. Saking cintanya pada moge miliknya, ia mati sambil membawa Harley kesayangannya. Bahkan, sesuai dengan permintaan terakhirnya, Billy dimakamkan dalam posisi duduk seperti sedang mengendarai motor kesayangannya. Tak hanya itu, Billy dimakamkan lengkap dengan kostum ala Raider dengan balutan jaket hitam, helm, mengenakan kacamata hitam, dan sarung tangan khas Raider. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun karena rasa sayang keluarganya kepada Billy, maka permintaan terakhirnya saat menjelang tutup usia ini dapat diwujudkan. 5 orang pekerja ditugaskan untuk mengawetkan jasad Billy dan memasangkan penyangga besi pada punggungnya agar Billy tetap berada dalam pose sedang mengendarai motor kesayangannya itu. Dengan bantuan penyokong besi pada punggungnya, Stanley dapat berdiri tegak di atas motor dan sebuah sabuk pun dibuatkan untuk meyakinkan agar dia tidak akan pernah lolos dari kursinya. Diiringi oleh keluarga, kerabat dan teman-temannya, akhirnya pria yang meninggal di usia 82 tahun ini dapat datang ke pemakamannya sendiri dengan mengendarai motor besar kesayangannya. Seorang miliarder asal Brazil, Chiquinho Scarpa, berniat mengubur Bentley Continental Flying Spur kesayangannya. Pria ini berdalih bahwa ia mengubur mobil yang dibelinya dengan harga 310.000 pound sterling atau setara dengan 5,7 miliar rupiah ini, agar ia tetap bisa mengendarainya di alam baka setelah ia meninggal kelak. Chiquinho ingin meniru para Fir'aun Mesir yang mengubur barang-barang berharga mereka dalam piramid. Ia pun sempat mengambil foto dirinya sedang menggali lubang kubur di belakang villa mewahnya di Sao Paulo untuk mobil kesayangannya itu, guna membuktikan kesungguhannya. Menyenangi dan mencintai harta sangat wajar dan lumrah, karena memang kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah senang harta. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Karena fitrah dan sifat itu, kita tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkan dan memperbanyak harta. Sebab betapa banyak urusan agama ini yang baru akan tegak dengan sebab harta. Syariat haji misalnya, baru dapat ditunaikan ketika seorang muslim memiliki kecukupan harta. Perintah ibadah kurban dan akikah baru bisa terlaksana saat kita memiliki sejumlah harta. Seorang kepala rumah tangga membutuhkan harta agar dapat menafkahi keluarganya. Syariat waris baru dapat dilaksanakan oleh mereka yang memiliki harta, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala isyaratkan dalam firman-Nya. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Manusia dapat mulia di sisi Allah karena harta yang dimilikinya, dan dapat hina di sisi Allah pula karena harta. Manusia menjadi mulia di sisi Allah saat harta yang dimilikinya ia peroleh dengan cara yang halal, dan ia pergunakan pula dengan cara yang benar, sesuai ketentuan syariat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Begitu pula sebaliknya, seseorang akan hina dan celaka saat harta yang dia miliki ia peroleh dengan cara yang Allah murkai, dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat, atau menahan hartanya, kikir untuk menginfakkan sebagiannya di jalan Allah.
Ada seorang pria yang telah bekerja sepanjang hidupnya dan menyimpan seluruh uangnya. Ia benar-benar kikir jika itu berhubungan dengan uang. Ia mencintai uangnya lebih dari apapun, termasuk istrinya. Sesaat sebelum ia meninggal, sang suami berpesan pada istrinya agar mengambil semua uangnya dan semuanya dimasukkan ke dalam peti matinya. Suami kikir ini ingin membawa semua uangnya ke akhirat. Sang suami pun meninggal. Pada hari pemakamannya, ketika jenazah laki-laki itu ditempatkan dalam sebuah peti mati dan semua upacara prosesi pemakaman selesai, sebelum peti mati dimasukkan ke dalam liang lahat, sang istri memenuhi janjinya. Meski para kerabat dan sahabat menasihatinya agar tidak melaksanakan pesan suami, sang istri memasukkan semua uang milik suaminya ke liang lahat, dikubur bersama jenazah sang suami. Kisah nyata ini sekali lagi membuktikan akan fitrah manusia yang menyenangi dan mencintai harta. Dan kisah ini sekaligus membuktikan betapa memburu harta jika dilakukan semata-mata untuk meraih kesenangan, ia akan terjebak pada sifat tamak. Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, bila seorang manusia punya 2 lembah penuh berisikan emas, maka ia pasti mengharapkan punya lagi lembah ketiga. Hanya tanahlah yang cukup untuk menyambat mulut dia. Hadis riwayat Tirmizi. Punya 1 gudang harta belum merasa cukup, ingin punya 2 gudang. Sudah punya 2, pasti ingin punya 3 gudang. Dan begitulah seterusnya. Karena ia merasa bisa memiliki gudang pertama, maka ia merasa pasti akan berhasil memperoleh gudang berikutnya. Hanya kematianlah yang akan menghentikan keinginannya itu, yaitu ketika tanah sudah memenuhi mulut dan perutnya. Kalau rasa tamak manusia dibiarkan berkembang, maka pasti tidak akan ada habisnya. Walaupun kapasitas kemampuan dirinya tidak akan sanggup menampung semua rasa tamaknya. Ketamakan ini pula yang melahirkan sifat kikir, pelit, karena merasa semua harta yang diperoleh berkat usaha kerasnya. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pintar-pintar menimbang antara rasa tamak dengan kemampuan atau kapasitas diri. Dalam sebuah hadis disebutkan, manusia selalu akan berharap dan meminta harta, namun tidak ada yang bisa dimiliki dari harta tersebut kecuali harta yang sudah habis dimakannya, pakaian yang dipakainya sampai kumal, dan harta yang disedekahkannya. Dan sedekah itulah harta yang akan kekal sebagai pahalanya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sebanyak apapun makanan yang mampu kita beli, hanya beberapa suap yang mampu kita telan. Sebanyak apapun pakaian kita di lemari, hanya sepasang yang bisa kita kenakan. Tidak bisa kita pakai seluruhnya dalam satu waktu. Sebanyak apapun kendaraan kita, hanya satu saja yang bisa kita kendarai dalam satu waktu. Kalau itu kemampuan kita, berarti kita kemanakan harta yang lebih itu? Sedekahkan, itulah jawabannya. Dan sedekah itulah yang akan menjadi harta hakiki kita di akhirat kelak. Sedangkan yang kita makan dan pakai di dunia, semua akan hancur dan kumal. Betapa banyak manusia rela menghabiskan waktu hanya untuk berburu harta. Bahkan tidak lagi peduli halal dan haram dalam mendapatkannya. Padahal Nabi kita telah mengingatkan agar kita tidak menjadi budak harta. Nabi SAW bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kamisah dan kamilah, sejenis pakaian yang terbuat dari wol atau sutra. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Nabi mendoakan celaka bagi hamba uang. Seseorang disebut hamba dinar dan hamba dirham karena dia melakukan berbagai amal perbuatannya hanya semata-mata mencari harta benda. Seandainya tidak ada harta yang bisa diraih, maka dia tidak akan beramal. Harta bendalah yang menjadikan motivasinya untuk beramal. Oleh karena itulah, Rasulullah menggelarinya sebagai hamba dinar. Penghambaan kepada Allah akan membuahkan sikap ridho dan qanaah. Sementara penghambaan kepada selain Allah akan menumbuhkan sikap pelit, egois, dan tamak. Termasuk perbuatan tercela, yaitu mengumpulkan dan memiliki segala sesuatu yang melebihi batas kebutuhan seseorang. Kehidupan ini adalah ujian bagi manusia. Setiap umat diuji dengan cobaan yang sesuai dengan keadaan mereka.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta." Hadis riwayat Tirmizi.